selama menjabat di DPRD Provinsi Sumatera Barat, ya Pak Muhammad Ridwan justru tidak mengambil gajinya. Ketika saya duduk, maka setiap tanggal 1 yang saya terima, itu kita kembalikan ke masyarakat. Tapi menurunkan level hidup ke sederhana itu bagaimana? Jadi menjadi seorang pejabat publik yang mereka terpilih itu karena suaranya, itu harus siap dengan segala konsekuensi. Bahasa masyarakat umum itu ajan sombong Pak Le. Kalau nak mau pilih Pak, nak kata pilih ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunsana Podcast Sumbar. Hari ini kita akan berjumpa sosok yang sangat luar biasa, tokoh muda, ustadz, dan juga anggota DPRD tingkat 1 Sumbar. Sebelum bicara lebih lanjut, kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bersalawat pada Rasulullah Muhammad SAW. Kita akan bicara panjang lebar dengan sosok ini, dan dia adalah Ustadz Muhammad Ridwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggil Ustadz nggak apa-apa ya? Atau Pak Ridwan? Atau Ajo Ridwan? Jadi kalau lihat orang dengan nama Muhammad Ridwan ini, itu tampilannya agak sejuk gitu loh. Masya Allah. Karena gabungan antara Muhammad dan Ridwan gitu kan. Ridwannya di malaikat nih, malaikat paling cakep ya gak? Dan Muhammad orang mulia. Jadi kalau tampilan orang-orang nama dengan Ridwan ini tampilan itu sejuk. Apalagi kalau Ajo Ridwan gitu, lebih sejuk lagi. Pak Ridwan, sehari-hari sekarang di DPRD tingkat 1 ya? DPRD Provinsi Sumatera Barat. Dan menetap di? Kalau terma tingkat 1, tingkat 2 itu sebelum undang-undang sebelum otonomi daerah. Oh, berubah nama sekarang. Sekarang nah, DPRD? DPRD Provinsi Sumatera Barat. Oh, DPRD Kota, bisa DPRD Kabupaten seperti itu penamaannya. Kalau dulu kan DPRD tingkat 1, tingkat 2. Tingkat 2. DPRD Provinsi Sumatera Barat, fraksi PKS. Penamaan dalam undang-undang saja seperti itu. Tapi bocorannya mau berhenti dari DPRD ini? Bukan berhenti. Oh, bukan berhenti. Ditugaskan untuk DPR RI. Oh, ditugaskan. Pusat. Oh, berarti maju untuk DPR RI berikut. Wes, naik kelas berarti. Naik kelas. Kalau berhenti ya pas habis masa jabatan DPRD provinsi habis soalnya. Tapi ini ditugaskan untuk DPR RI di pusat insyaallah. Untuk 2024. Ya. Ini beliau ini adalah anak muda, ya, alik muda, mantan presiden BEM juga di UNAN, dan ya aktivis dulunya, ya lumayan lah. Jadi secara karir politik sangat menjanjikan, dan mudah-mudahan ini sekarang maju di DPR RI, ya, ditugaskan. Ya. Tapi ada hal yang menarik yang pengen Ambo tanyakan. Mungkin bukan isu kayaknya, bukan isu, tapi sudah sering kita dengar, sudah banyak yang menyampaikan bahwasanya selama menjabat di DPRD Provinsi Sumatera Barat, ya Pak Muhammad Ridwan justru tidak mengambil gajinya untuk konsumsi hari, ya, tapi justru menyumbangkan gaji itu kepada fakir miskin dan anak yatim. Itu bagaimana cerita? Berawal H+2 hasil pemilu 2019. H+2 dari 2 hari setelah penghitungan, 2 hari setelah penghitungan itu. Pas kita lihat ternyata hasilnya, dan kita kan punya tim semua ya. Yeah. Ternyata hasilnya kita juara 1 untuk di Kota Pariaman pada saat itu. Hasil daerah pemilihan Ambo kan, Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman. Di Kota Pariaman itu hasilnya, kalau kita bandingkan, umpamakan tagak 3 orang warga Kota Pariaman, 1 di antaranya adalah pemilih Muhammad Ridwan dan PKS. Uis, mantap. Ya. Juara 1 untuk di Kota Pariaman. Juara 1 untuk Kota Pariaman. Dan terima kasih kepada warga Kota Pariaman. Iya. Alhamdulillah. Dan
begitu juga di Padang Pariaman juga signifikan suaranya. Total semua hampir 15.000. Nah, pas H+2 itu total Padang Pariaman dan Kota Pariaman 15.000. 15.000. Suara pribadi. Suara pribadi. Kalau total suara PKS untuk provinsi yaitu juara 2 saat itu PKS untuk dapil provinsi, Sumbar 2 provinsi gitu. Padahal sebelumnya tidak ada anggota dewan. 2 kali PKS puasa di dapil itu. Nah, 2 kali puasanya. Puasa wajib. Artinya memang tidak ada perwakilan PKS dari dapil kita. Tidak ada yang duduk, tidak berhasil ya. Iya. Dan alhamdulillah akhirnya pecah telur. Pertama maju jadi caleg. Dan akhirnya bisa mengantarkan dengan suara tertinggi untuk sekota Pariaman dan PKS juara 1 pada saat itu. Oke, mantap. Dan alhamdulillah pas mencari hasil suara kita tidak melakukan sebagaimana orang yang tanda kutip lakukan kampanye maksudnya. Ya tentu ada yang diiming-imingi dan sebagainya. Kampanye kita datang makan bersama, terus sholawatan bersama, terus zikir bersama dan memperkenalkan sosok serta visi dari PKS. Bahkan apa janji kita pun tidak pernah berjanji. Dan satu yang menjadi komitmen kita tidak pernah menjanjikan dan mengumbar-umbar kalau saya terpilih pilihlah Ambo, pilihlah saya, kalau saya terpilih akan bla bla bla. Sampai-sampai kita bisa memastikan kalau ada datang, misal kita turun ke lapangan, tiba-tiba datang seorang ibu, Pak, Bapak dulu datang ke tempat kita, Bapak menjanjikan ini. Maka dengan senyum kita jawab, Bu, terima kasih Bu. Maka nanti teman kita yang akan menyampaikan, Bu, salah satu karakter Pak Ridwan tidak pernah menjanjikan apapun gitu. Datang duduk pada satu, karena dia memang belum pernah duduk dan belum baru pertama kali maju gitu. Kembali ke pas H+2 pemilu itu ternyata ini plus H2 ya, bukan di masa kampanye. Melihat suara yang sebanyak itu yang kita tidak pernah mengumbar janji, ternyata dukungan warga Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman yang begitu signifikan sehingga ada ucapan rasa syukur dan terima kasih. Kayaknya dibalas dengan apa nih gitu. Akhirnya setelah kita menghubungi pimpinan PKS provinsi pada saat itu, saya masih ingat saat itu perwakilan untuk Pariaman itu Kordapil namanya, yaitu Ustadz Marfendi. Kemudian kita hubungi juga pembimbing kita almarhum Ustadz Muslim Jatar. Bagaimana kalau seandainya ini ketika saya duduk, maka setiap tanggal 1 yang saya terima itu kita kembalikan ke masyarakat. Jadi bukan tidak diterima deh, diterima dulu. Ini per tanggal nih. Sampai ini masih per tanggal. Kalau udah keluar DCT kita stop dulu. Karena kan yang namanya kontestan pemilu tidak boleh memberikan apapun. Iya. Makanya awal Agustus kita akan bertemu sama semua penerima bantuan dari Ridwan, yang bantuan dari rekening tadi itu, akan kita sampaikan bahwasanya akan kita stop dulu gitu. Jadi Ridwan dari +2 tadi konsultasi dengan almarhum, dengan pimpinan PKS ya, provinsi. Dan kemudian Pak Muslim Jatar, almarhum, untuk akan menginfakkan pendapatan totalnya ya di DPRD Provinsi Riau nanti setiap Sumatera Barat setiap tanggal 1 kepada fakir miskin dan anak yatim. Dan itu sudah kita luruskan dibagi 3. Oh, bagi 3. Pertama untuk dakwah dan sosial, ketiga untuk aktivitas pendidikan dan tarbiyah, yang ketiga untuk anak yatim. Jadi 3 bagian. 3 bagian. Ya. Kalau yang untuk anak yatim ini memang yang namanya anak yatim itu kan yang belum balik ya, dan di mana informasi dari semua kawan-kawan PKS Padang Pariaman Kota Pariaman mengusulkan. Alhamdulillah ada 50 anak setiap bulan penerima manfaat ini. 50 anak setiap bulan penerima manfaat berdantiang tanggal 1 di rekening Ambo, selama lambatnya tanggal 2 berdantiang sama mereka gitu. Oh, mereka punya rekening juga langsung? Punya. Dan kita bikin semua, saya kondisikan, bahkan
Kita hubungi Bang Nagari, tolong bikin akun namanya Dana Wadiah, Dana Titipan. Artinya dana titipan tuh dia nilainya tuh tidak berkurang, konstan. Kalau uangnya di situ 1 juta, kalau tidak diambilnya tidak ada pemotongan bunga dan sebagainya, tetap di situ. Jadi mereka utuh menerima, tidak ada uang administrasi. 50 anak akan sudah menerima bantuan dari Pak Ridwan. Iya. Sudah berlangsung sudah tahun keempat. Iya. Dan 50 anak ini rutin tetap gitu ya, tidak nambah, tidak per tahunnya tidak perubahan misalnya. Tidak hanya uang, setiap bulan saat itu mereka ikut program pembinaan. Jadi Muhammad Ridwan mengambil peran ayah mereka. Karena setiap bulan apa peran ayah? Salah satu peran ayah itu adalah mengingatkan pentingnya sholat dan menanamkan akidah dan tauhid ke dalam dadanya. Mantap. Dan setiap bulan itu yang kita tanyakan, pernah dalam 6 bulan berturut-turut kita kan selalu nanya siapa yang hari ini ada sholat subuh. Banyak itu anak. Nah itu tiap hari ada grupnya maksudnya? Setiap bulan pertemuan. Setiap bulan pertemuan. Jadi ada pertemuan rutin per bulan 50 anak ini. Jadi kan bukan masalah tentang uang kiriman uang saja, tapi mereka ada tarbiyah pembinaan mereka gitu. Itu yang dikatakan kita mengambil peran ayah tadi itu. Ayahnya kan sudah meninggal, sementara ibu sibuk dengan untung parasean dengan segala beban masalah hidupnya. Nah kita coba ambil peran itu, kita ingatkan tentang sholat. 6 bulan pertama masih banyak yang tidak sholat. Akhirnya gimana caranya nih anak supaya sholat? Bulan ke-7 kita kasih warning. Semua bulan ke-7 nih. Semua anak akan panggil Abi. Panggil Abi. Anak-anak semua insyaallah Abi bulan ke-7 mau menyaksikan siapa yang benar patuh atau tidak. Karena Abi mau membina yang patuh saja. Jadi Ridwan meminta kepada anak-anak untuk memanggil Abi. Mereka aja otomatis karena kebetulan beberapa kali anak juga hadir bersama mereka. Gitu. Jadi anak sekarang udah banyak berarti. Alhamdulillah. Mantap. Ada anak biologis dan insya Allah itu anak ideologis. Insya Allah. Jadi mereka hadir di yang bulan ke-7 itu. Kalau tidak patuh dan tidak mendengarkan tentang pentingnya sholat yang Abi sampaikan, maka Abi mau cari anak yang lain saja. Dan alhamdulillah bulan ke-7 terbulan seterusnya terjadi peningkatan yang mulai sholat subuh berjamaah, sholat berjamaah, dan alhamdulillah pada tahun kedua kita dalam salah satu acara reses kita laksanakan di salah seorang rumah anak yatim kita di salah satu tempat, salah satu korong di Padang Pariaman. Salah satu tempat. Kemudian ada salah seorang teman saya bertanya dalam acara setelah selesai acara ramah tamah gitu kan. Jo kata. Apa manfaat setelah ikut program pembinaan yatim untuk adik Ajoko kata. Dijawab dulu maksud awal-awal ikut. Bahkan sebelum ikut susah banget anak aku diajak untuk sholat kata. Alhamdulillah seiring dengan waktu, apalagi dengan program pembinaan bulanan dari Pak Ridwan katakan, nah kini adik amboko bukan lagi untuk dikajian sholatnya, justru inyo yang mengajian, manganan, mengingatkan kita untuk sholat semua seisi rumah. Kata. Mantap. Alhamdulillah. Masya Allah. Bukan anak kandung, bukan pula saudara, bukan kerabat, bukan pula sesuku, tapi ketika melihat sesuatu yang berhasil seperti itu, kebahagiaannya terasa sampai di sini. Iya. Ini mantap, luar biasa nih. Dunsana Podcast Sumatera Barat ini saya baru kali ini mendengar langsung ya dari beliau, walaupun dengan Pak Ridwan sudah sering jumpa, tapi cerita yang seperti ini sangat detail dan mungkin tidak banyak juga orang melakukan dengan cara yang sama seperti ini. Mungkin ada juga melakukan hal yang sama tapi dengan versi berbeda. Tapi ini kan versi yang dilakukan ini ya membantu anak yatim dari gaji yang diterima dari DPRD Provinsi Sumatera Barat. Dan kita juga nggak tahu, bisa jadi cuma beliau aja melakukan ini sendiri, yang lain nggak tahu juga gitu, versi beda. Tapi tentu ada hal yang perlu ditanya juga. Tapi sebelum itu minum dulu. Kita panggil aja boleh ya? Bismillah. Familiar Pak Ridwan dipanggil aja di Pariaman? Kita sama orang Pariaman kan? Iya. Tapi tahu nggak Pak Ridwan? Beda Ajo sama Aji.
Kalau Pak Ridwan kan Haji Ridwan gitu kan. Iya. Tolong bolon masih Ajo Aswirman gitu. Ajo Aji cuma satu huruf kan. Iya. Tapi bumi dan langit loh. Kalau sudah haji, sudah dapat tiket ke surga. Ajo belum gitu kan. Jangan salah, asal kata Ajo itu dari Rajo. Oh, Rajo. Jadi pertanyaannya mungkin ya, kalau Pak Ridwan, kalau Ajo Ridwan memberikan semua gaji ke DPRD, ya tentu akan pengaruh nih kan gitu kan kepada kehidupan kita gitu. Itu bagaimana Pak Ridwan mengatasinya gitu? Nah, sebelum itu kan masih gantung tuh, dibagi 3 tadi tuh. Setiap bulan yang ada tiang rekening, ting gitu ya kan. Kita bagi 3. Sepertiga tadi untuk anak yatim, yang penerimanya sudah pasti tadi itu. Tapi ada pula yang sudah graduasi yang sudah tamat, bukan tamat. Kalau yang sudah SMA, ada beberapa anakmu yang SMA terus lulus di kampus negeri di Sumatera Barat. Alhamdulillah mereka dapat bidik misi, dan bidik misi rutin dibiayai pemerintah semua ya, beasiswa ya. Ada pula yang tes polisi kemarin belum lulus, dan yang seperti itu mereka tamat digantikan dengan anak yang kecil lagi. Oh, adiknya? Bukan. Oh, cari yang lain. Kalau dia punya adik dilanjutkan sama adiknya, ada seperti itu. Tapi dia sepertinya dia anak bungsu, nggak punya adik, digantikan sama yang lain. Tapi jumlah tetap 50 berarti? Tetap 50 yang penerima manfaat seperti itu. Nah, ada sepertiga lagi untuk yang namanya pendidikan. Nah, di antara pendidikan ini, itu yang kita bikin programnya. Barangkali pernah mendengar bimbel gratis masuk TNI, Polri, sekolah kedinasan, dan CPNS yang dilakukan oleh Muhammad Ridwan. Dan dananya dari sini kita ambilkan. Jadi bimbel ini dari gaji ya? Dana dari gaji? Dari sini. Bimbelnya? Bukan dari pokir nih? Bukan. Kita yang ini nggak ada. Sepertinya pokir atau program dari pemerintah provinsi belum. Iya. Tapi alhamdulillah ternyata dapat ide, inspirasi Pak Gubernur untuk beberapa sekolah mau diterapkan oleh Pak Gubernur seperti itu. Kita lanjutkan. Jadi alhamdulillah bimbel ini dari mana dapat ide atau inspirasinya? Inspirasinya ketika duduk di lapau. Pas duduk di lapau, yang namanya di lapau kan semua boleh berkata. Ada satu pernyataan seorang bapak yang membuat terpacu semangat gitu. Bapak tuh ngomong sesama nih satu pelanta kan. Jo, tarang ada Wak, mohon maaf. Kalau ada namanya yang sama dan ada profesinya yang sama, karena pas sambil cerita ada salah seorang yang sama persis, dan itu dia kata. Jo, anak si Udin tahu Jo, apa cita-cita lu jadi aparat tuh sakit perutnya begalak berdua. Seolah-olah makna yang terkandung dari kalimat bapak ini, kalau orang miskin, orang tidak mampu, tidak boleh bercita-cita jadi aparat. Arti mimpi kali gitu ya? Ya mimpi kali. Nah, iko nak do kalau bercita-cita lo jadi aparat. Akhirnya pulang dari situ mau kumpul sama tim kecil. Bagaimana kalau kita adakan seperti yang dilaksanakan banyak bimbel yang sekarang, yang satu anak itu harus membayar 5 sampai 10 juta untuk ikut bimbel TNI, Polri, dan sekolah kedinasan. Dan sebagai rasa tanggung jawab moral Ambo selaku wakil rakyat dari Padang Pariaman dan Kota Pariaman, warga Piaman Raya kok yang tidak mampu, kita latih dia, kita bimbing dia, kita hantarkan mewujudkan cita-citanya untuk menjadi aparat tadi itu. Yes, mantap. Tolong cek berapa biaya yang harus kita lakukan, apakah cukup dengan alokasi kita yang setiap bulan ini gitu. Setelah dihitung, dia ada 2 tipe katanya. Ada yang paketnya yang efisien, dan ada yang panjang waktunya kata. Yaudah kita pakai paket yang bisa untuk melaksanakan, penting bisa mengantarkan anak-anak ini. Akhirnya apa? Ada kan tiga pelatihannya tuh, pelatihan fisiknya, kemudian pelatihan ininya IQ-nya, sama untuk tes akademiknya, sama mental psikologinya, mentalnya, spiritualnya yang kita bangun, rasa percaya dirinya yang kita bangun. Kita datangkan motivator dan psikolog untuk itu. Kalau untuk pelatihan fisiknya kita kerjasama, kita undang beberapa trainer yang bisa untuk menggembleng meningkatkan kemampuan fisik. Dan alhamdulillah
angkatan pertama saat itu karena publikasi belum gencar, belum terlalu ramai. Angkatan kedua tahun berikutnya kita laksanakan, ternyata kita hanya menerima untuk 100 orang, masing-masing kelas 50-50, yang mendaftar 1.000 orang. Warga remaja-remaja Pariaman, kota dan kabupaten mendaftar hampir 1.000 orang. Untuk bimbel tadi ya? Untuk bimbel gratis tadi. Kaget iya. kita kan. Akhirnya seleksi. Alhamdulillah dapatlah 100 anak, 100 siswa. Pas 100 siswa ini kita latih, memang belum terlalu banyak. Ada 4 orang yang sampai ini pantukhir di sekolah kedinasan, 4 orang. Pantukhir 4 dari 100. Ada 4, kemudian ada 1 yang tentara, kemudian ada 2, kalau tidak salah 2 yang polisi. Nah, di antara anak itu kan belum terlalu banyak. Walaupun belum terlalu banyak, tapi bisa untuk menyumpal mulut yang mengatakan orang yang tidak mampu, anak miskin, jangan bercita-cita menjadi aparat. Mantap. Ada kok ternyata kita bina mereka, kita gembleng tanpa harus bayar, melakukan yang seperti yang Bapak Cimeeh kan itu, mereka bisa lolos. 3 yang lolos berarti? Yang lulus? 3. 4 dengan, kalau yang sudah pantukhir itu kan sudah termasuk kategori berhasil itu. Iya. Artinya itu sudah memang takdirnya dia lagi, kan tinggal wawancara gitu. Semua proses fisik dia lulus, kesamaptaan ya, sama akademik dia lulus, tinggal wawancara. Ternyata memang takdir dan rezekinya belum di situ. Jadi 2 tentara, 1 tentara, 2 polisi, dan 4 masuk 4 pantukhir terakhir untuk sekolah kedinasan. Berarti yang sudah jadi nih di gelombang kedua, 3 orang sudah jadi. Dari 100 orang yang kita bina memang terlalu banyak, tapi pesan itu salah ke siapa mah. Merubah mindset masyarakat. Ada kok dan banyak. Dan secara fakta di lapangan memang banyak. Bahkan banyak orang yang memang lulus karena kemampuan fisiknya. Saya masih teringat dengan salah satu, waktu itu keluar di salah satu media nasional, seorang petinggi TNI pada saat itu mengatakan anaknya mau masuk TNI perwira. Dari media nasional itu berita seperti itu, dan Bapak tidak bisa membantumu, tapi hanya dirimu sendiri yang membantu. Dan itu saya gembleng setiap pagi dia latihan renang dan fisik. Anak saya untuk renang juara 1 katanya. Anaknya juara 1 renang, kemudian untuk fisik, atletik dan lari seperti itu anaknya juara 2. Jadi kalau akademik dia salah satu lulusan SMA terbaik di Jakarta pada saat itu. Jadi tidak diragukan lagi, dia masuk secara murni atas prestasinya dia. Ya, berarti bukan karena dia anak seorang jenderal. Iya, berarti Pak Ridwan membantu TNI Polri juga merubah persepsi masyarakat tentang masuk tes di ketentaraan dan polisi itu ada sesuatu, nah gitu, sehingga masyarakat yang Gelombau tidak bisa bermimpi gitu karena butuh uang yang banyak. Tapi berarti Pak Ridwan membantu ini membersihkan opini itu gitu kan. Baru beberapa hari yang lalu pas saya menceritakan seperti ini dalam acara reses kebetulan hadir hampir 100 orang, termasuk ada salah seorang Babin yang hadir. Pas saya menceritakan itu, kata Pak Babin, merinding Pak, itu mirip dengan kasus saya, kata, mirip dengan kejadian saya. Semua orang tidak tahu saya ini, kata. Bapak saya hanya seorang biasa, bahkan memiliki usaha panjat karambiah gitu kan. Iya. Dan saya lulus gitu. Alhamdulillah, itu persis yang Bapak cerita mirip dengan kisah saya, kata Pak Amin. Iya. Baik. Jadi artinya kan pengaruh dana yang diinfakkan tadi itu kan tentu pengaruh ke kehidupan Pak Ridwan gitu kan. Ya, sehingga Pak Ridwan saya nggak tahu mengambil pilihan-pilihan yang sangat mungkin tidak umum buat masyarakat lain misalnya. Sederhananya begini, sebelum menjadi anggota DPRD, saya masih makan sama keluarga, masih tapi ada giliran healing dan jalan-jalan bersama keluarga. Ridwan ini adalah orang yang dari remajanya termasuk di kalangan anak muda yang berduit lah, ya they have lah, atau dari keluarga yang berada lah kayak gitu kan. Dengan pilihan ini kan saya dengar Pak Ridwan naik kereta api ke Pariaman kayak gitu kan. Jangan salah, naik kereta itu salah satu gaya hidup Eropa itu deh. Yang menariknya saya dengar juga Ridwan jalan kaki dari
dari rumah ke kantor DPRD itu berapa kilo tuh gitu kan? Atau saya pernah Ambo pernah lihat sekali kita jumpa dan Ridwan pakai sepeda gitu kan? Bisa Ridwan, ya kan? Menurunkan level secara kehidupan seperti itu yang dari tadi pemudanya sudah punya mobil sedan kan gitu, they have lah gitu di zaman itu dibanding kawan-kawan yang lain atau tapi menurunkan level hidup ke sederhana itu bagaimana? Jadi menjadi seorang pejabat publik yang mereka terpilih itu karena suaranya, itu harus siap dengan segala konsekuensi. Bahasa masyarakat umum itu ajan sombong Pak Le. Kalau nak mau pilih Pak, nak kata pilih ada. Pertama kita harus siap terima dengan itu semua gitu kan. Banyak kayak Pak Mas kan. Kalau nak di Sorombo nak keduduk Pak dong gitu. Apa telingonya? Itu yang fakta dan realita yang harus difahami dan ada benarnya tapi tidak anggota namanya pejabat publik yang dipilih oleh publik tentu harus menerima kenyataan itu seperti itu. Kan memang betul itu. Kalau tidak satu suara berkumpul satu suara bisa mengantarkan dia. Betul. Maka tidak pantas dengan ketika dipilih seperti itu menunjukkan kedikdayaan kita, menunjukkan powerful kita dengan segala amanah bahasa orang dengan jabatan yang diembannya. Jadi kalaupun semua yang di daerah bilang tadi itu, yang disampaikan tadi itu jalan kaki itu dalam rangka karakter usia 40 gitu. Oh gitu. Karena usia 40, yang namanya usia 40 kalau geraknya itu terbatas, geraknya tidak banyak gerak, maka akan menimbulkan banyak penyakit. Pola hidup sehat berarti kan? Dalam rangka pola hidup sehat. Termasuk salah satu habit kebiasaan yang mau lakukan. Rasanya belum nyaman lalu kalau hari itu belum fun walking sebanyak 20.000 langkah. 20.000 langkah? 10.000 sampai 20.000 langkah. 10.000 sampai 20.000 langkah. Kalau dihitung waktu berapa menit tuh? 10.000 sampai 20.000 langkah. Berapa menit kita jalan? Itu 40 sampai 1 jaman lebih. 1 jam jalan ya? 1,5 jam gitu. Dan itu hanya bisa terpenuhi kalau kita mau naik berkendaraan transportasi publik. Iya. Tapi nyaman? Sampai sejauh ini terbukti 4 tahun masih nyaman-nyaman saja. Iya. Nggak, tapi ini paradok loh. Banyak orang ketika pengen jadi pejabat publik, dia justru tidak pengen hidup sederhana, tetapi meningkatkan level hidup yang lebih di atas sederhana lagi kan itu. Justru itu banyak menimbulkan masalah seperti itu. Dan sampai hari ini semua pada happy-happy. Iya. Maksudnya semua VIP keluarga yang berada di sekitar Ambo dengan pola gitu nyaman. Dengan pola gitu. seperti itu nyaman. Jadi naik angkot lagi. Lebih tepatnya bukan angkot barangkali, nanti angkot pencitraannya terlalu gila. Transportasi publik ini diantaranya karena ada taksi. Oh, transportasi publik. Iya. Transportasi publik lah. Iya. Tapi hari ini kan kereta. Transportasi publik kita belum berpihak. Dan juga. Beruntung orang Pariaman karena ada kereta dari Padang ke Pariaman. Ambo ke Pariaman itu bukan hampir setiap hari, memang setiap hari. Tiap hari? Senin sampai Sabtu itu mengisi majelis. Jadi kalau ada bapak yang misal sudah sekian lama tidak basuwo, kamu aja Pak Ridwan main lelang tidak basuwo katanya. Iya. Akhirnya alhamdulillah masih ada Ambo di Pariaman Pak. Walaupun tinggal domisili di Padang tapi masih ke Pariaman. Kalau Senin Bapak Nio Basuwo bisa datang ke Pohkamba di situ ada pengajian Ambo. Kalau mau Selasa bisa datang ke Kelurahan Lohong. Kalau hari Rabu bisa datang ke Katapiang. Kalau hari Kamis bisa datang ke Koretaji gitu. Hari Jumat bisa datang ke Sungai Laban. Hari Sabtu bisa datang ke Simpapa. Full. Senin sampai Sabtu. Iya, dan itu majelis yang artinya bukan meneruskan majelis yang ada ya. Memang majelis ketika kamu terpilih itu salah satu tanggung jawab kita bentuk baru. Bentuk baru kita hubungi ibu-ibu, Bu, kita duduk bersama untuk sholawatan. Kasihlah namanya brand majelis sholawatan. Jadi kalau ada majelis sholawatan di Sumatera Barat, itu salah satu brandnya majelisnya Muhammad Ridwan. Tapi belum ada kita lihat itu. Apa? Maksudnya Ustadz Ridwan memberikan punya majelis salawat misalnya kan, terus dia lagi bersalawatan dengan ibu-ibu, belum ada medianya kita lihat. Iya. Baik tertulis apapun yang videonya kayak gitu. Boleh setelah ini. Ini jam ini nih kita makan bersama sama majelis salawatan 2:30 di Simpapa nih. Berarti strategi Ridwan ini
untuk bisa mendulang suara itu dari majelis ke majelis berarti? Ini terlepas dari mendulang suara, jauh sebelum menjadi anggota DPRD. Iya. Kata guru ngaji ambo, nahnu du'an qabla kulli syai. Iya, oke. Kita adalah dai sebelum menjadi yang lainnya. Sebelum menjadi anggota DPRD, memang aktivitas kita dari majelis ke majelis. Kalau dulu waktu masih muda, ambo ngisi majelis anak-anak muda. Kita kumpul anak-anak muda, remaja-remaja masjid. Nah, kini setelah mudo terlampau, tua balun. Mudo terlampau. Kini ke majelis salawatan ibu-ibu. Dan ibu-ibu yang paling semangat. Bahkan salah satu majelis kita, dia membuat sebagai anggota majelis itu register member. Harus terdaftar dan konsisten. Kalau tidak, maka kita cari anggota majelis yang serius, tidak untuk main-main. Nah, ini kan menarik ini, anggota dewan memelihara majlis-majlis ya di masyarakat. Bukan memelihara, lebih bahasanya menghidupkan. Menghidupkan. Dan sebagai kita yang memang perpartai dakwah kan itu bagian dari pekerjaan kita. Jadi Pak Ridwan ya kan sebagai anggota dewan juga masih menjalankan profesi sebagai ustadz dengan membina majlis-majlis tadi. Bagaimana misalnya program-program yang masif dalam bentuk kajian-kajian tadi, bagaimana Pak Ridwan membawanya kepada sesuatu yang secara struktural untuk di pemerintahan gitu. Gimana tuh? Menjadi itu program-program masyarakat nih. Iya. Kan kita ini partai dakwah kan gitu kan. Sekarang kan secara personal Ustaz Ridwan memelihara majelis-majelis. Tapi bagaimana program ini kita bawa menjadi sesuatu yang memang menjadi program pemerintah nantinya gitu. Jadi majelis ini murni majelis ilmu dan majelis sholawatan, dan bahkan hampir dia umurnya baru 3 tahunan ya. Hampir 3 tahunan ini tidak pernah satu pun kita dalam majelis itu, Bu, pilihlah PKS ya Bu, gitu. Dan tidak pernah kita bicara tentang tapi dia tahu pilih PKS. Iya. Alhamdulillah tidak ada seperti itu. Pure dan murni tentang bicara tentang ilmu, motivasi, keutamaan-keutamaan yang sesuai dengan tema yang bulan itu atau hari itu yang sedang berlangsung. Seperti lebih banyak perbandingan antara ilmu dengan amal. Kita aplikasikan. Bu, jangan lupa besok ini hari Arafah, kita puasa bersama. Pak, bila buka bersamanya Pak. Seperti itu. Dan insyaallah keseimbangan lah, tidak hanya ilmu terus, ya ilmu mau wajib ya, tapi langsung kita aplikasi. Bu, besok orang kata itu adalah sangat bagus sekali mengutamakan untuk anak yatim. Kita laksanakan penggalangan di antara kita untuk santunan anak yatim di majelis kita. Gitu. Ya, maksud saya gini Pak Ridwan. Jadi pengamatan orang bilang negara kita ini, negara tidak bertanggung jawab untuk membuat seseorang soleh dan solehah. Jadi mau dia baik mau tidak itu terserah, negara tidak ada urusan. PR terbesar dari kita hari ini adalah banyak umat Islam tidak mendapatkan pengajaran Islam secara sumul. Jadi pemahaman Islamnya sangat dangkal, hanya ngajarkan pada sholat hanya waktu belajar di TPA misalnya. Jadi ilmu agama secara syariah umat Islam ya kan, apalagi Sumatera Barat itu sebenarnya masih sangat kalau dibandingkan. Nah, artinya sebenarnya ketika Pak Ridwan misalnya membuat majelis itu, kan itu sudah melakukan pekerjaan untuk mengedukasi masyarakat kepada Islam. Tapi sebenarnya mungkin bisa saja kita bisa melakukan lebih intensif lagi, ya kan? Artinya memberikan edukasi tentang agama Islam ini kepada masyarakat yang luas melalui program-program kedewanan gitu. Itu gimana? Part 2 aja deh. Bentar lagi mengisi. Oke, baik. Jadi mungkin barangkali ini menjadi pertanyaan yang perlu dijawab oleh Ustadz Muhammad Ridwan gitu kan. Haji Muhammad Ridwan gitu. Sesi 2 gitu. Jadi ini menarik ya, banyak hal lagi yang masih perlu kita gali dengan tokoh kita yang satu ini. Dan ya karena mungkin waktu beliau yang sudah ada agenda dengan yang lain, jadi pada hari ini mungkin kita akhiri di sini dengan satu pertanyaan yang belum dijawab sama dia. Jadi Ajur Ridwan masih ada satu hutang pertanyaan dengan kita, dengan Dusana Podcast Sumbar. Baik, terima kasih Haji Muhammad Ridwan. Semoga sukses ya, sehat selalu. Amin. Dan ya mungkin bisa menjajakan kaki di sana nanti insyaallah
Kita doakan sama-sama ya, mudah-mudahan ada berkah dari dakwah dan ikhtiarnya selama ini insyaallah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.